Siapa yang akan menang dalam perang antara Indonesia dan Brazil jika mereka bertetangga? Dalam jawaban ini, saya akan menyebutkan beberapa pembelian senjata yang dipesan dari kedua negara untuk memberikan jawaban yang adil dan seimbang. Bayangkan jika Brazil tetangga Indonesia, seperti Malaysia tapi dengan daratan yang lebih luas. Berdasarkan fakta nyata, kedua negara memiliki iklim tropis, daratan luas, hutan lebat, sungai besar, sumber daya manusia yang berlimpah, ekonomi, dan militer kuat. Kedua negara juga memiliki industri militer dalam negeri yang baik, tetapi Brazil lebih maju dalam industri penerbangannya. Kedua negara memiliki populasi yang besar, tetapi sistem rekrutmen mereka berbeda. Militer Indonesia menggunakan rekrutmen sukarela karena minat anak muda yang besar untuk bergabung dengan militer. Militer Brasil menggunakan wajib militer untuk merekrut personilnya dan semua orang Brasil yang berusia di atas 18 tahun harus mengikuti wajib militer selama 9 hingga 12 bulan. Perang darat. Indonesia dan Brazil memiliki tentara yang kuat dan besar. Kedua negara tersebut berpengalaman dalam peperangan di hutan. Tentara Indonesia memiliki 300.000 personil dan militer Brazil memiliki lebih dari 200.000 personil. Indonesia memiliki 418 tank, 1.100 kendaraan lapis baja, dan 612 artileri. Militer Brazil memiliki 469 tank, 1.769 kendaraan lapis baja, dan 995 artileri. Kendaraan utama dan sistem senjata berat yang digunakan Indonesia adalah MBT Leopard 2A4 dan 2RI, tank medium Kaplan, APC Anoa, APC M113, Marder A3 IFV, Caesar SPH 155 mm, M109A4 SPH, dan Astros 2 MLRS. Sedangkan kendaraan utama dan senjata berat yang digunakan militer Brasil adalah Leopard 1A5 MBT, M60A3 MBT, Guarani Apache, M113 Apache, M109 SPH, dan Astros 2 MLRS. Kesimpulannya, kedua pasukan memiliki kemampuan untuk saling bertarung. Kedua pasukan memiliki kemampuan dan peralatan yang sama di peperangan hutan. Medan di kedua sisi adalah hutan lebat. Senjata berat seperti howitzer ringan, howitzer self-propelled, dan MLRS sangat berguna untuk memberikan dukungan tembakan. Pasukan infanteri kedua negara akan menjadi unit tempur utama karena kondisi medannya. Kawasan hutan dan perkotaan akan menjadi medan perang utama bagi kedua negara. Infanteri dari kedua negara akan menjadi unit tempur utama sebagai hasil dari kondisi medan kedua negara. Sebagian besar kendaraan tempur akan digunakan untuk dukungan tembakan tempur untuk infanteri kedua negara. Pertempuran tank tidak mungkin terjadi karena kedua negara kekurangan ruang terbuka. Naval Warfare. Sebagai negara besar, baik Angkatan Laut Indonesia maupun Angkatan Laut Brasil adalah yang terbesar di wilayahnya. Indonesia memiliki 169 kapal, 5 kapal selam, 8 frigate, 24 korvet, 15 kapal rudal. Sedangkan Brasil memiliki 112 kapal, 5 kapal selam, 9 frigate, 4 korvet. Sebenarnya, Brasil memiliki kapal induk. Baru-baru ini, kapal induk tersebut pensiun dari layanan. Sekarang mereka memesan kapal induk bekas HMS Ocean. Militer Brasil memiliki kemampuan yang lebih baik dalam peperangan di tepi sungai. Kondisi ini terjadi karena Brasil dialiri sungai Amazon yang besar. Sementara militer Indonesia memiliki kemampuan tempur sungai yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara pulau yang memiliki pulau-pulau yang tersebar. Dengan kondisi seperti ini, TNI memiliki jumlah amfibi yang lebih baik dari Brasil. TNI memiliki kapal amfibi yang lebih banyak. Kekuatan tempur sungai superior Brasil dapat berguna untuk menyerang pasukan Indonesia di daerah pedalaman terpencil yang terdapat banyak sungai besar seperti Kalimantan dan Papua Barat. Kondisi ini mengakibatkan TNI mengembangkan kemampuan amfibi yang dimilikinya. Pada perang amfibi tersebut, Korps Marinir Indonesia didukung lebih dari 30.000 personil, ratusan kendaraan lapis baja, dan puluhan artileri. Sementara Korps Marinir Brasil mempunyai 18.000 personil dan peralatan yang serupa yang dimiliki Marinir Indonesia. Marinir kedua negara memiliki daya tempur yang sama. Aerial Warfare. Angkatan Udara Brasil memiliki kemampuan tempur yang lebih besar dari Angkatan Udara Indonesia.
Angkatan Udara Brasil memiliki 121 pesawat tempur, sedangkan TNI AU hanya memiliki 84 pesawat tempur. Angkatan Udara Brasil juga memiliki AWACS dan pesawat pengisian bahan bakar udara yang mumpuni, sementara Indonesia tidak memiliki AWACS dan hanya memiliki satu pesawat pengisian bahan bakar udara. Kedua jenis pesawat tersebut mampu mendukung kemampuan tempur udara ke udara dengan jumlah pesawat serang darat yang besar. Angkatan Udara Brasil memiliki jumlah pesawat tempur yang lebih banyak, terutama pesawat serang darat dibandingkan Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, Brasil masih menggunakan dan memodifikasi F-5 Tiger-nya, dan baru-baru ini mereka memasang pesawat tempur Saab Gripen. Sebagian besar pesawat tempur militer Indonesia adalah jenis multi peran. Dengan tipe ini, Indonesia bisa menguasai langit. Sayangnya Angkatan Udara Brasil memiliki AWACS yang bisa membantu F-5 Tiger Brasil dan Gripen untuk mendeteksi jet tempur Indonesia. TNI AU memiliki pesawat tempur yang cukup canggih seperti Su-27, Su-30, dan F-16. TNI AU juga tengah memesan Su-35, namun konon sampai sekarang belum ada kejelasan dan bisa kemungkinan dibatalkan. Sedangkan Angkatan Udara Brasil juga memesan jet tempur baru, yaitu Gripen. Gripen yang dipesan Brasil mungkin memiliki kemampuan yang sama dengan Su-35. Berbeda dengan Brasil yang sudah memiliki pesawat AWACS dan air refuel, belakangan TNI memulai program pembelian pesawat AWACS dan air refuel. Pesawat tempur Brasil beruntung memiliki AWACS untuk mendeteksi jet tempur Indonesia, sedangkan jet tempur Indonesia harus mengandalkan radar daratnya sendiri. Militer kedua negara hampir memiliki jumlah helikopter yang sama. Militer Indonesia menggunakan Bell 412, Mi-17 Super Puma sebagai helikopter angkut mereka. Militer Brasil menggunakan Eurocopter Panther dan Cougar. Tentara Indonesia menggunakan AH-46 Apache, Mi-35, dan PO-105 sebagai helikopter serang mereka. Militer Brasil menggunakan Mi-35 dan Finek sebagai helikopter serang mereka. Di pertahanan udara, militer kedua negara dibekali rudal udara permukaan jarak pendek dan meriam anti-udara. Kedua angkatan laut memiliki kemampuan pertahanan udara yang sama. Militer Indonesia memiliki sistem pertahanan udara yang lebih maju seperti Mistral dan Star Strike Missile dan meriam Oerlikon Sky Shield. TNI AU juga memesan sistem rudal pertahanan udara NASAMS. Sedangkan Brasil menggunakan rudal RBS-70, Igla, dan Mistral, serta meriam Oerlikon 35 mm sebagai senjata pertahanan udaranya. Kesimpulannya, angkatan bersenjata kedua negara memiliki kemampuan tempur yang baik di medan tropis seperti hutan. Namun, militer kedua negara juga memiliki perbedaan desain untuk menghadapi setiap potensi ancaman yang mereka hadapi. Jika kedua negara bertetangga, mereka mungkin tidak akan pernah menyerang satu sama lain karena sama-sama kuat. Nah, begitu kira-kira bos.